tengok-tengok di Google juga, saya baca-baca itu kisahnya itu. Nah saya tuh terharu gitu ya dengar kisahnya, itu sedih banget itu ya, disalib, terus diludahin, di apa gitu, dipukulin gitu ya, ditombak gitu. Saya tuh merasa sedihnya itu kok dia tuh bisa tahan kayak gitu ya, sampai segitunya dia hina gitu kan. Dia tuh saya tuh merasa sedih, sedih situ, terharu. Nah saya cari-cari lagi gitu, saya menemukan lagu rohani, judulnya lagunya itu apa itu namanya, hanya debulah aku gitu kan. Sering dengerin itu. Nah, 3 minggu yang lalu saya ini masih Islam ya sekarang, belum tidak, bukan Kristen ya, Islam. Itu saya bermimpi tuh, saya tuh ada di sebuah danau gitu ya. Di sebelah danau itu danau itu cantik banget. Itu langit-langit itu enggak tinggi gitu, rendah, tapi itu berwarna-warni, kabut-kabut itu warna-warni semua, ada bebatuan itu warna-warni. Terus di sebelah sana tuh ada istana, tapi bukan rumah, istananya itu kayak gimana ya, dalam mimpi tuh susah mau menjabarkannya ya. Cantik banget, indah banget rasanya tuh istananya itu. Nah di situ ada lelaki tuh berdiri tinggi besar banget, orangnya ganteng banget, orangnya itu berbaju putih, rambut panjang gitu ya. Dan di sebelahnya itu ada air mancur. Air mancur itu tuh kayak dari bambu, tapi bukan dari bambu juga. Susah mau mengatakannya ya, aku nggak tahu gimana. Tapi aku udah melihatin dia gitu, ngeliatin dalam hati tuh, apa itu Yesus apa bukan, kayak gitu kan. Tapi dia pun nggak ada ngomong sama aku gitu, nggak ada apa-apa, dia hanya senyum. Tapi saya tuh merasa dia tuh pergi ke jalan ke apa air mancur itu, dia suruh aku minum air itu gitu di mimpi tuh. Enggak, dia nggak ada bilang aku Yesus tuh, nggak ada sama sekali. Cuman hanya di dalam mimpi itu aku merasa apa dia Yesus gitu dalam mimpi itu. Ya, itu ada ayat kan? juga. Itu makanya aku makin penasaran kayak gitu, makanya aku kemarin ada mau 2 minggu ini ya naik ke komanya Bang Haleluya kayak gitu kan, naik ke sana sini tuh kepengen tahu gitu, tapi aku bertanya pun nggak berani gitu kan. Itu sih, cuman sampai sekarang tuh aku tuh pengen banget ketemu sama laki-laki itu, gimana sih rasa kangen kayak gitu ya, karena belum pernah aku lihat laki-laki kayak ganteng kayak gitu gitu. Di dunia ini belum ada lah seganteng itu, rasa kangen itu ada gitu di dalam hati ini. Sampai sekarang tuh kayak mana bilangnya, kayak pengen ketemu gitu tuh, siapa sih, pengen ketemu lagi, pengen mimpi lagi, tapi nggak pernah mimpi lagi gitu. Itu makanya saya mencari tahu gitu kan. Ya, bahkan orang Kristen itu pun nggak semua bisa memimpikan dia loh. Ya kan, padahal itu mimpi kan bebas, tapi tidak semudah itu memimpikan dia. Tapi apa mungkin ya Bang itu Yesus gitu yang memanggil aku, apa mungkin ya? Betul. Itu aku mikirnya sampai sekarang gitu, asal dia gitu. Teman-teman, apa yang dimimpikan oleh izinnya boleh, apa yang dimimpikan oleh saudari Putri adalah cerita yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4. Mbak Putri silakan bacakan itu nanti. Itu adalah persis dengan ceritanya Mbak Putri ketemu Yesus dengan seorang perempuan di sumur Yakub, seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah air hidup. Dia adalah air hidup. Barang siapa meminum daripada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu tidak terhitung bagaimana Yesus, kemanusiaan Yesus itu, keindahan, dalam istilah Mbak Putri, dan gantengnya tidak akan ada bandingnya dengan seluruh laki-laki manapun di seluruh dunia ini. Karena dia adalah Tuhan yang datang dari sorga. Nanti silakan baca Yohanes 4 itu seluruhnya. Itu akan Mbak Putri nanti akan Yohanes berapa? Soalnya aku pun gak ada Alkitab. Nanti boleh aku tengok di Google, soalnya aku pengen tahu banget itu Pak, itu gimana gitu kan. Penasaran kayak gitu sampai sekarang kayak gitu. Cari gampang, silakan, ada Play Store kan di HP ya. Ada di Play Store nanti, lalu download Alkitab. Di download Alkitab, lalu kemudian cari Yohanes, dicatat ya,
Yohanes pasal 4. Pasal 4. Ya, Ya. Saya catat dulu Pak ya. mulai dari ayat 7 nanti. Saya ambil pena dulu. Putri. Saya ambil pena bentar ya. Yohanes 4. kemana penanya? Bentar dulu. Haleluya. Penasaran aku ya. Yohanes 4. pasal 4. Ya, mulai dari ayat. Itu aja ya Pak. Ya, nanti baca mulai dari ini ya. Judulnya itu percakapan Yesus dengan wanita Samaria atau dengan perempuan Samaria. Mulai dari ayat 7. Tapi apa betul dia itu ya Pak ya? Jadi malu Ya. aku itu. Dia datang ya. Itu tadi teman-teman sampaikan. Tidak semua orang, bahkan orang Kristen sekalipun ya, tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi ya. Tetapi ini yang saya katakan tadi, berarti Mbak Putri adalah sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, dipilih untuk percaya kepada Yesus. Nanti ada banyak ayat-ayatnya, misalnya Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Aku telah memilih engkau sebelum aku membentuk engkau dari dalam kandungan, aku telah memilih engkau. Yohanes pasal 15 ayat 6. Yesus mengatakan, bukan kamu yang telah memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang banyak, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu lakukan di dalam namaku kepadamu diberikannya. Nah, sekarang Mbak Putri sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan diberikanlah air kehidupan itu di dalam kehidupan Mbak Putri. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku adalah air hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah pintu masuk ke dalam kerajaan sorga. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah jalan dan kebenaran. Jadi ada 7 gelar Yesus di dalam perjanjian baru itu. Yesus sendiri yang memberitahu itu gelarnya. Aku adalah air hidup, aku adalah terang dunia, dan seterusnya. Tadi aku udah sebutkan satu persatu. Nanti silakan Mbak Putri bacakan ayat tersebut. Nah, nanti kalau ada yang belum difahami, boleh naik lagi ke Komal, nanti ditanya, atau boleh di DM, nanti bisa didiskusikan. Kenapa? Karena lebih leluasa untuk menjelaskannya. Begitu ya. Mantap kali, luar biasa. Selamat ya Mbak Putri, sudah berjumpa dengan Yesus dalam mimpi. Ini luar biasa. Luar biasa. Mungkin ya Pak, karena kan saya seorang Islam, kan nggak mungkin dia datang kayak gitu. Betul. Saya setuju itu apa yang disampaikan oleh Kak Putri ya. Dalam iman Islam itu tidak mungkin apa yang dia katakan itu. Saya juga dulu begitu Kak Putri. Apa yang saya temukan, saya tidak mau menelan mentah-mentah. Kenapa? Saya takut murtad. Saya takut tersesat. Maka saya datangin itu seorang pemuka agama. Lalu saya bertanya apa yang saya temukan. Dan jawabannya apa? Di dalam iman kita Bang Pendi itu tidak ada. Apa yang saya tanyakan mengenai Yohanes 14 ayat ke-6. Karena Ustadz mengatakan itu Pendi, dia hanya sekedar nabi, dia rasul, dia utusan, tidak lebih tidak kurang. Tapi ketika saya menanyakan lebih dalam lagi, kalau begitu, apakah ada di antara utusan yang kita imani, di antara nabi yang kita imani, di antara rasul yang kita imani, ada 25 rasul yang wajib kita imani? Ada tidak kira-kira rasul yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Ustadz menjawab pertama sekali, Pendi, awas, jangan sampai kamu murtad. Apa hubungannya dengan jawaban jangan sampai kamu murtad? Lalu beliau berkata, tidak ada. Oke, terima kasih Pak Ustadz, saya bilang. Nah, jadi saran saya sama Kak Putri, berdoa dulu.
minta petunjuk sama Tuhan, benarkah ini atau tidak benar? Nanti dirimu akan mendapatkan jawaban. Kalau dirimu, kalau Kak Putri membuka sedikit saja ruang hati untuk kebenaran, maka kebenaran itu akan Kak Putri temukan. Tetapi apabila Kak Putri mengeraskan hati tentang dengan kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan Kak Putri temukan. Dan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Siapa ketika aku mengetuk pintunya, dan orang itu membuka pintu, maka aku akan masuk. Tapi kalau ketika aku mengetuk pintu dan orang itu tidak mau membukakannya, bagaimana aku masuk? Tuhan masih tetap memberikan kepada kita hak bebas. Kamu mau pilih atau kamu mau nolak. Semua ada di dalam tangan kita. Ada di dalam diri kita. Kita terima atau kita tolak dia. Kita akui atau kita tidak akui dia. Nah, jadi mulai malam ini, Kak Putri coba berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Apapun yang Kak Putri ingin tanyakan, yang terganjal dalam hati Kak Putri, bawa dalam doa. Tanyakan. Contohnya misalnya, benarkah ini Engkau Tuhan? Tolong berikan saya petunjuk. Nanti Kak Putri akan mendapatkan petunjuk. Kak Putri nanti akan mendapatkan satu tanda yang bisa membuat Kak Putri percaya, atau tanda itu yang bisa membuat Kak Putri tidak percaya. Nah, tapi sebelumnya, apa yang harus Kak Putri lakukan? Tempatkan dulu iman, agama, keyakinan, akidah di tempat yang, kesampingkan dulu itu semua. Lalu tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Setelah itu, pejamkan matamu, doa, minta tanda dari Tuhan, dan itu Kak Putri nanti akan mendapatkan tanda itu. Bisa dipahami Kak Putri? Iya, paham. Ya, doain ya Bang ya. Apa? Doain. Didoakan. Iya, iya.